Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menemani aktivitas ataupun kegiatan Anda di hari yang mungkin sangat terik hari ini. Tentunya akan kita hadirkan gelaran spesialis. Bagaimana kita akan hadirkan tentunya terkait dengan bincang kesehatan. Dan bersama kita spesialis hadir bekerjasama dengan Rumah Sakit UNS Surakarta ya. Dan bersama hari ini ada Dr. Heru Prastiono, spesialis mata dari Rumah Sakit UNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Dan ini nanti mumpung kita bersama dokter spesialis mata utamanya hari ini ya, nanti kita persilakan Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami terkait dengan kesehatan mata. Boleh ini terkait tema ataupun ya bebas ataupun melebar terkait dengan mata. Dan hari ini kita akan hadirkan bahasan yaitu waspadai gejala glaukoma. Glaukoma atau kalau orang Jawa atau bapak-bapak ibu kita nyebut glaukoma, nah itu sama aja nih glaukoma. Itu seperti apa? Dan sebelumnya mungkin kita akan dengarkan simak terlebih dahulu penjelasan dari Dr. Heru. Silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan berbincang tentang glaukoma. Jadi waspadai glaukoma. Ya, waspadai glaukoma. Jadi apa sih sebenarnya glaukoma itu? Ya, glaukoma itu memang sebenarnya suatu kelainan pada penglihatan atau pada mata yang terkait erat dengan tekanan bola mata, kemudian lapang pandang dan kelainan pada saraf mata. Ya, memang pada saat sekarang ini penderita glaukoma cukup banyak ya. Jadi kalau sekitar tahun ini, tahun 2026 awal 2025 akhir itu diperkirakan ada sekitar 100 juta penderita di seluruh dunia. Ya, kurang lebih sekitar 3-4% dari populasi dunia itu mengidap glaukoma. Di mana glaukoma itu memang seringkali kita sebut sebagai pencuri penglihatan karena begitu beratnya penglihatan yang rusak karena penyakit ini ya. Dan ini memang seringkali penderita glaukoma kadang-kadang seringkali tidak merasakan gejala-gejala awalnya ya, sehingga datang memeriksakan diri ternyata sudah ada glaukomanya ya, dan kita menemukan bahwa sudah ada kelainan penglihatan yang terjadi pada penderita ini gitu. Jadi sebenarnya glaukoma ini sangat penting kita waspadai. Jadi terutama pada pada awal-awal perjalanannya. Jadi kalau kita bisa menemukannya sedini mungkin itu semakin baik ya, semakin baik. Nah, ini kebetulan juga ini bulan Maret ini ya, pada minggu kedua bulan Maret itu kita peringati sebagai Pekan Glaukoma Sedunia. Ya, jadi saya rasa pas juga kalau kita hari ini kita berbincang tentang glaukoma gitu. Ya, ini masih di bulan yang sama. Jadi masih lumayan masih bisa masuklah gitu. Sebetulnya apa yang apa ya dok, yang selama Pekan Glaukoma Sedunia ini apa yang didapatkan kita, artinya ini aware kita ke glaukoma atau bagaimana? Iya, benar sekali. Jadi maksud dari Pekan Glaukoma Sedunia ini memang bagaimana cara kita untuk
meningkatkan kewaspadaan masyarakat, ya, terutama masyarakat kita itu tentang bahayanya glaukoma. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, seringkali penderita glaukoma itu tidak menyadari bahwa sebenarnya mata dari penderita itu sudah bermasalah, ya, sudah ada kelainan-kelainan, hanya saja penderita tidak merasakan. Itu sebenarnya bahaya karena glaukoma itu yang dirusak itu adalah saraf mata, ya, saraf mata. Jadi itu sangat-sangat rawan, sangat-sangat rawan. Jadi kalau kerusakan pada saraf mata itu sangat sulit untuk kita tangani sebenarnya, begitu. Jadi dengan adanya pekan glaukoma ini, kita berharap, kami semua berharap masyarakat kita itu lebih aware, lebih waspada tentang glaukoma. Jadi tahu gejala-gejala awalnya sehingga bisa memeriksakan diri lebih awal sehingga nantinya bisa lebih baik dalam pengobatannya. Mengaten, Bapak. Ya, baik. Mungkin sebagai lebih lugasnya ke pemirsa, sakit glaukoma itu yang gimana? Tidak bisa melihat atau kenapa begitu, Dok? Oh ya, jadi glaukoma itu sebenarnya ada 3 komponen utama yang dipengaruhi. Ya, yang pertama tekanan bola mata. Tekanan bola mata. Tekanan bola mata. Ya, tekanan bola mata itu ibaratnya kalau kita boleh ibaratkan, ya, mata itu seperti sebuah balon, sebuah balon atau bola yang kita isi air terus-menerus di dalamnya. Nah, makin lama balon itu atau bola itu semakin keras karena kita isi terus dengan air. Ya, bedanya dengan mata itu sebenarnya di dalam bola mata itu juga memproduksi cairan bola mata yang diproduksi terus-menerus. Tapi bedanya dengan balon atau bola tadi, mata itu punya saluran keluar. Ya, jadi walaupun diproduksi terus-menerus cairan bola matanya, tapi karena ada saluran keluar, sehingga tekanan di dalam mata itu stabil. Nah, tekanan ini yang menyebabkan bentuk mata kita tetap bagus, fungsi mata kita juga tetap bagus. Ya, tapi kalau misalnya ada masalah di saluran keluarnya, akan menumpuklah itu cairan bola matanya itu menumpuk di dalam, akhirnya tekanannya makin lama makin meningkat sehingga keras sekali bola matanya. Nah, dengan yang kedua selain tekanan bola mata itu adalah kondisi dari saraf mata. Saraf mata merupakan salah satu bagian mata yang paling cukup lemah, ya, yang cukup lemah. Jadi kalau misalnya tekanan bola matanya tinggi, bola matanya keras sekali, itu dia akan mencari tempat yang paling lemah, yaitu di saraf mata. Jadi nanti ngerusaknya di situ, di saraf mata itu, karena saking kerasnya tekanan bola mata, akhirnya dia akan menekan saraf mata sehingga terjadi kerusakan pada saraf mata. Kemudian komponen yang ketiga adalah lapang pandang. Lapang pandang. Ya, lapang pandangan, visual field. Nah, lapang pandangan itu ibaratnya adalah kalau kita melihat lurus, ya, misalnya melihat Pak Ali misalnya, saya melihat Pak Ali, saya bisa melihat pinggir-pinggir ini. Ada tembok, ada kursi, ada ini yang walaupun saya melihatnya Pak Ali, tapi saya bisa kelihatan yang di pinggir-pinggir itu. Itu namanya lapang pandang. Lah, pada penderita glaukoma, saraf mata yang rusak tadi akan mengakibatkan lapang pandang ini semakin lama semakin menyempit. Makin lama semakin menyempit tergantung dari kerusakannya, sehingga seringkali pasien atau penderita itu kata keluarganya, ini bapak ini kalau jalan sering nabrak lah, itu karena nggak kelihatan. Melihatnya lurus, di sini ada meja nggak kelihatan. Mau jalan lurus ternyata ada kursi di samping sini nggak kelihatan. Itu karena lapang pandangnya menyempit. Itu sebenarnya glaukoma itu seperti itu. Dan apakah lama-kelamaan semakin sempit semakin menutup total? Ya, jadi kalau dibiarkan
terlalu lama dibiarkan tanpa pengobatan, kita tidak mengatur kondisi dari tekanan bola matanya, itu makin lama kerusakannya akan semakin berat, sehingga saraf mata yang seharusnya untuk menerima sinyal penglihatan kita itu kalau misalnya semakin lama semakin rusak, semakin sempit juga. Jadi kalau ekstrim itu sampai ada yang seperti melihat lubang kunci saja. Jadi pinggirnya ini sudah gelap, tapi tengahnya masih bisa. Begitu. Itu seperti yang di layar ini ya. Ya, seperti yang ada di layar ini. Kalau kamera wide ya, bisa kanan kiri. Luas pandangannya, yang di samping-samping kelihatan, tapi kalau misalnya sudah mulai glaukoma ya sudah makin lama makin sempit. Makanya akhirnya nyenggol meja karena nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, kelihatannya cuma yang lurus aja, yang difokuskan saja. Tapi samping-sampingnya harusnya kan kita, kalau kita orang yang tidak menderita glaukoma kan kelihatan ya. Oh, ini ada kursi di sini, ada meja di sini. Jadi kalau jalan nggak nabrak. Tapi kalau penderita glaukoma seringkali nabrak. Itu yang kadang-kadang seringkali menjadi keluhan awal dari pasien. Ketawanya kalau sudah seperti itu kadang-kadang. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya sudah cukup berat sebenarnya. Sebelum mengalami penyempitan lapang pandang tadi, apakah sudah terdeteksi gejala-gejala, Dok? Ya, sebenarnya bisa. Jadi kita dari 3 komponen tadi, kita bisa melihat tekanan bola matanya. Ya, tekanan bola mata yang normal itu berkisar sekitar di bawah 20. Tapi kalau misalnya ada peningkatan di atas 20 mm lagi, itu kita sudah harus waspada. Karena di atas 20 itu nanti akan menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Nah, selain dari tekanan bola mata, kita juga bisa melihat kondisi dari saraf matanya cukup bagus atau tidak. Kalau misalnya sudah mulai ada penyempitan pada saraf matanya, ya itu berarti juga sudah kita harus waspada ini kalau ini glaukoma. Kalau secara fisik apakah kelihatan, Dok? Mungkin matanya gimana gitu yang penyakit ini? Jadi ada beberapa macam glaukoma ya. Ada beberapa macam glaukoma. Ada kalau yang ada yang memang tidak dirasakan sama sekali, kemudian tahu-tahu sudah berat. Ada juga yang memang dari awal sudah terasa. Nah, itu tadi yang Pak Ali yang ditanyakan, mungkin yang terasa itu awal-awal biasanya kalau pada kasus-kasus glaukoma akut. Ya, kalau kasus-kasus glaukoma akut adalah suatu kasus di mana tekanan bola mata ini serta-merta tahu-tahu meningkat tajam. Misalnya harusnya di bawah 20, tahu-tahu jadi 40 atau jadi 50. Nah, itu biasanya penderita glaukoma akut itu merasakan. Jadi yang dirasakan adalah nyeri, pusing, separuh kepala, sampai mual muntah. Nah, itu kalau glaukoma akut. Tapi kalau glaukoma yang tidak peningkatan tekanan bola matanya tidak melonjak terlalu tinggi, ada beberapa macam glaukoma yang naiknya itu pelan-pelan, Mbak. Naiknya pelan-pelan. Nah, itu akhirnya nggak dirasakan sama pasien. Tapi kalau yang glaukoma akut biasanya pasiennya pusing, kemeng, nyeri, sampai mual muntah, sampai nggak bisa tidur, cekot-cekot karena kepalanya. Itu. Masya Allah ya. Sedetail itu ya Allah menciptakan dalam komponen mata. Iya, padahal mata kecil aja. Belum yang lainnya ya. Belum yang lainnya sampai jantung. Iya, sudah diciptakan cairan bola matanya, penciptaannya seperti ini, saluran keluarnya supaya nggak ada kelainan seperti ini. Ini pemicu apa, Dok? Apakah faktor usia atau bad habit atau yang lainnya? Ya, untuk pemicu dari glaukoma itu sebenarnya seringkali kita dapatkan pada
usia tua. Oh. Usia lebih dari 40 tahun itu memang harus sudah mulai waspada nih. Harus sudah mulai waspada 40 karena tahun ke sana ya? Ya, 40 tahun ke atas itu memang yang sewu ya. Jadi tubuh kita kan memang ya, kalau di atas 40 tahun mulai menurun kondisinya. Sama juga untuk glaukoma itu resiko yang paling tinggi di atas 40 tahun. Tapi bukan berarti di bawah 40 tahun tidak ada. Ada juga. Ya, penyebab lainnya misalnya karena kerusakan pada saluran keluarnya tadi, ya, kemudian entah itu karena benturan, entah itu karena dulunya pernah ada radang di dalam bola mata yang tidak ditangani dengan baik, dengan benar, atau kasus-kasus yang lain. Sebenarnya banyak penyebabnya. Tapi yang paling utama ya memang karena faktor usia. Kemudian ini sebenarnya juga bisa jadi kalau kakek kita, nenek kita, atau ayah ibu kita itu ada yang menderita glaukoma, itu memang anak cucu itu juga ada resiko yang cukup tinggi untuk menderita glaukoma juga. Jadi kalau misalnya ada penderita glaukoma yang memang sudah sepuh, yang sudah tua, itu juga kita mengedukasikan ke putra-putranya atau anak cucu setidaknya pernah diperiksa supaya tidak kelewatan lah, tidak tahu kalau misalnya ada ternyata ada kalaupun terdeteksi secara dini gitu ya. Kalau secara dini insya Allah perkembangan dari glaukomanya itu nanti kita bisa tekan gitu. Iya. Baik, ini udah banyak pertanyaan nih dok nih. Ini langsung saya baca aja ini dari Bu Titik di Batang ini dokter. Bagaimana gejala glaukoma? Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi glaukoma? Dan bagaimana antisipasi agar tidak terjadi mata katarak ini? Oh ya, untuk gejala glaukoma ya, gejala glaukoma itu bisa nyeri, pusing, cekot-cekot. Nyerinya di mata? Biasanya di sekitar mata awalnya, tapi kalau sudah tekanan bola matanya sudah tinggi sekali, biasanya sampai kepala. Kadang-kadang kita nggak tahu ini sebenarnya nyerinya di mana, di mata atau di kepala lah. Kadang-kadang begitu, sampai pusing, mual, muntah, biasanya gejalanya seperti itu. Tapi setelah itu kan, itu yang tadi saya sampaikan itu gejala-gejala tentang glaukoma akut ya. Kalau glaukoma akut itu seperti itu, tahu-tahu tinggi akhirnya terasa nyeri. Tapi ada juga yang glaukoma yang memang peningkatannya pelan-pelan. Nah, itu yang justru lebih bahaya. Karena peningkatan tekanan bola mata yang pelan-pelan itu biasanya tidak disertai dengan keluhan. Tahu-tahu saraf matanya rusak aja. Itu yang kadang-kadang kita harus waspada di situ. Nah, supaya untuk mencegah glaukoma ya memang sebenarnya kita perlu memeriksakan diri, memeriksakan diri terutama untuk yang sewu 40 tahun ke atas, setidaknya 6 bulan atau setahun sekali. Ya, kalau misalnya waktunya cukup longgar, diperiksakan. Setidaknya kalau misalnya ada gejala awal, kita bisa menangani dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Utamanya tadi yang resiko kena turunan tadi ya. Ya, terutama yang memang sudah ada keturunan dari kakek nenek atau bapak ibu yang memiliki riwayat glaukoma, ya sebaiknya anak cucu juga ini. Cuman kita tuh memang seperti ini biasanya dok. Kalau sehat ngapain periksa? Sehat-sehat bayar. Kok konangan lorone tadi wedi aku. Ya memang edukasinya itu? Memang itu masih pemikiran yang memang sebenarnya nggak sepenuhnya salah ya. Nggak sepenuhnya salah. Kalau sehat tidak ada keluhan apa-apa, ngapain periksa gitu. Nah, cuman kadang-kadang memang ada beberapa kelainan, ada beberapa penyakit yang memang tidak memberikan keluhan apa-apa. Ya itu yang harus
apa namanya, jantung itu juga nggak ada. Jantung Tiba-tiba terutama nggak ada riwayat. tahu-tahu oh saya sehat, saya biasa sepedaan, saya biasa jalan kaki, tidak masalah, tapi ternyata ada. Ya memang yang kita sarankan kalau di atas 40 tahun ya setidaknya medical check up gitu kan, sehingga kita bisa tahu kira-kira apa namanya ada masalah enggak. Kalau soal takut ketahuan, ya sebenarnya dokter itu juga takut ketahuan kalau ada sakitnya. Sebenarnya itu suatu yang manusiawi. Manusiawi. Tapi akan apa namanya rasa takut itu kalau misalnya kita apa namanya tidak kita tangani dengan baik, nanti malah kerugiannya kan di kita juga kan nanti, gitu. Seperti itu tadi ada satu, bagaimana untuk antisipasi agar tidak terjadi mata katarak ini? Oh ya, kalau katarak itu memang beda ya? Berbeda. Beda. Jadi kalau katarak itu suatu kondisi di mana lensa di dalam mata terjadi kekeruhan. Jadi di dalam bola mata kita itu sebenarnya kayak ada lensa. Prinsip mata kita itu sebenarnya kayak kamera. Kamera itu kan juga ada lensanya. Ada bayangan yang masuk ke dalam kamera terus ditangkap oleh film. Ya. Nah ini sama, mata itu juga ada sinar atau bayangan yang masuk ke dalam mata, ada lensa ditangkap oleh saraf mata. Nah kalau katarak itu lensanya yang keruh. Ya, paling banyak penyebabnya adalah usia. Usia. Jadi kalau katarak itu biasanya usia-usia 50-an ke atas. Semua orang yang diberikan umur panjang itu insya Allah semuanya akan mengalami katarak. Ya, cuman tiap orang beda-beda. Ada yang 50 sudah tebal, ada yang 70 baru mulai. Nah, tiap orang beda-beda. Hanya saja selain usia itu juga ada pemicu lainnya seperti sakit gula. Ya, gula itu kalau misalnya kita ada sakit gula atau diabetes mellitus itu pembentukan katarak itu lebih cepat. Ya, jadi karena ada kelainan metabolisme dari lensa, akhirnya lensa itu keruh lebih cepat, terjadi katarak lebih cepat. Ya, kalau misalnya bagaimana cara mencegahnya? Ya pola hidup sehat, jaga kesehatan, gitu. Kalau soal usia kan kita nggak bisa apa-apa sih kalau usia, gitu. Nanti akan kita gali lebih dalam bagaimana sih pola hidup sehat untuk mata kita itu seperti apa, gitu ya, untuk perawatan atau tidaknya menjaga amanah dari Allah diberikan kita punya mata yang sehat. Banyak saudara kita yang sudah tidak bisa melihat karena sakit ataupun dari kecil nggak melihat. Nah ini penjenengan kita semuanya yang berikan nikmat untuk melihat, mari kita berikan dengan pola hidup sehat untuk mata kita. Kita akan jeda dulu dokter ya. Kita akan masih terima atensi dari Anda pemirsa. Siapkan pertanyaan Anda di line telepon saluran interaktif kami, yaitu di line telepon 0271 679 3000 ataupun WA call dan WA teks juga boleh kami terima di 0811 255 3000. Sekali lagi di 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam gelaran spesialis kesempatan siang hari ini, dan tentu kita akan berikan kesempatan seperti yang sesi kedua bagi Anda pemirsa pendengar yang akan bergabung bersama kami. Silakan di saluran interaktif kami, yaitu di 02716793000 maupun WA call dan WA teks di 08112553.000. Masih kerja bareng kita dengan Rumah Sakit UNS Surakarta. Bersama kita hari ini Bapak Dr. Heru Prastiono, spesialis mata, terkait dengan waspadai gejala glaukoma. Ya, kita ada pertanyaan dokter dari WA ini sudah masuk dari Ibu Umi Saryanti. Dokter, saya mau tanya, anak saya terkena buta warna, apakah ini genetik atau bukan? Dan bagaimana pengobatannya? Gak apa-apa melebar dikit dok ya? Gak apa-apa. Terkait mata juga ini. Ya, siap. Ya, buta warna ya. Jadi buta warna itu sebenarnya suatu kelainan yang terjadi pada kalau kita bilang di dalam mata itu ada yang namanya makula, ya makula.
Makula itu suatu bagian dari selaput saraf mata yang di situ fungsinya untuk menangkap warna. Jadi sensor warna itu ada di situ. Ya, sensor warna itu ada di situ. Nah, akan menjadi masalah kalau makula ini ada kelainan. Ya, ada kelainan. Kelainannya bisa genetik bisa, atau memang karena kelainan yang didapat, ya misalnya pembengkakan dari retina, atau ada masalah perdarahan atau apapun itu yang ada di makula, itu bisa menyebabkan kondisi kita tidak dapat mengidentifikasi warna dengan baik, atau yang kita sebut dengan buta warna. Nah, kalau misalnya oleh karena genetik dari apa namanya, dari lahir ya, dari bawaan lahir, di mana sensor warnanya ini kurang atau tidak bagus, ya memang apa namanya, kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi beda dengan kalau misalnya ternyata ada kelainan pembengkakan makula atau retina. Nah, itu kita bisa tangani, kita obati, kita evaluasi. Kalau misalnya sudah membaik, biasanya buta warnanya akan membaik. Ya, jadi hilang. Tapi kalau misalnya memang dari lahir, dari sensornya itu kurang atau tidak ada, lah itu yang sampai sekarang masih sulit sekali kita tangani, ya gitu. Sebenarnya tidak membahayakan, cuman ya untuk mengidentifikasi warna itu memang agak sulit, gitu. Gitu Ibu Saryanti tadi dari WA. Kita beri kesempatan Anda sebenarnya untuk bergabung, silakan. Telepon 02716793000 maupun WA call dan WA text 08112553.000. Saya bacakan pertanyaan lagi dokter dari WA. Atau ada telepon kita terima dulu di saluran interaktif kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mau tanya dok. Bentar Bapak, dari Bapak siapa di mana? Dari Yang Ito, Yogyakarta. Jogja. Yang Ito dari Yogyakarta. Yang Ito, Yogyakarta. Silakan Yang. Monggo. Ya gini dok. Saya umur 65. Terus kalau baca itu tidak pakai kacamata, jadi tetap biasa, biar huruf kecil pun kelihatan. Saya melihat. Tetapi kata teman saya, itu katanya malah tidak normal kalau tidak pakai kacamata plus. Itu bagaimana dok? Ya demikian, Yang itu. Iya, baik. Ya, dok, terima kasih. Ditutup dulu, Gi. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, jadi ini sebenarnya banyak sekali pasien-pasien kami yang seringkali menceritakan bahwa sekarang ini saya kalau misalnya untuk membaca dekat sudah nggak perlu pakai kacamata baca. Ya, memang untuk kacamata baca itu sebenarnya pada usia 40 tahun ke atas kemampuan otot mata kita mulai menurun. Ya, kemampuan otot mata kita mulai menurun sehingga pada saat kita membaca dekat itu kita membutuhkan bantuan kacamata tambahan atau kacamata plus. Ya, kacamata baca supaya kemampuan yang berkurang tadi, otot mata yang berkurang itu bisa dikompensasi dengan kacamata baca. Biasanya usia-usia 40 tahun itu untuk kacamata bacanya biasanya ukurannya +1, kemudian setiap 2-3 tahun biasanya nanti naik terus sampai usia 60. Ya, sampai usia 60. Ini sebenarnya sudah menjadi kodrat kita. Ya, jadi kalau tangan misalnya, ya tangan sekarang kekuatannya segini, tapi nanti seiring dengan usia kan nanti juga ototnya kekuatannya juga menurun.
Nah, ini juga terjadi pada otot mata kita. Otot mata kita kemampuannya menurun sehingga tidak bisa memfokuskan tulisan atau saat membaca dekat. Jadi biasanya kalau misalnya usia 40 tahun ke atas itu kalau membaca, kalau nggak pakai kacamata baca harus dijauhkan. Harus dijauhkan baru kelihatan. Nah, tapi kalau semakin dekat semakin kabur, semakin nggak bisa. Ya, itu nanti nambah terus sampai usia 60. 60 itu nanti biasanya kacamata bacanya ukurannya +3. +3, tapi nanti setelah usia 60 itu sudah nggak nambah lagi. Sudah mentok di +3. Nah, yang menarik di sini memang benar kata temannya yang itu ya. Temannya yang itu memang benar. Normal itu. Ya, sebenarnya bukan nggak normal, cuman memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena seringkali pada beberapa kondisi itu terutama pada katarak ya. Katarak pada awal terjadinya katarak itu memang lensa kita itu mengalami perubahan. Ya, belum terlalu keruh, belum terlalu kabur, tapi lensanya sudah mulai mengalami perubahan sehingga seolah-olah kita sudah tidak perlu kacamata baca untuk baca dekat. Cuman sebenarnya sudah mulai terjadi perubahan lensa yang kadang-kadang kita curigai ini kemungkinan ada katarak. Cuman mungkin masih tipis atau masih baru mulai. Nah, itu seringkali seperti itu. Cuman untuk lebih lebih jelasnya memang harus diperiksa lebih lanjut. Memang ada masalah di lensanya atau yang lain. Begitu, tapi memang secara normal itu usia 60 ke atas itu membutuhkan kacamata +3 untuk membaca kurang lebih sekitar 30 sampai 40 cm. Begitu. Yang ada di Jogja, terima kasih bergabungnya. Kita tunggu atensi dari Anda yang lainnya. Sekali lagi di 02716793000 ataupun WA call dan WA text di 08112553000. Dokter, kita kembali ke glaukoma tadi. Ya. Glaukoma sering dikatakan sebagai pencuri penglihatan. Ya. Maksudnya bagaimana itu? Ya, jadi pencuri penglihatan itu kan kayak maling ya, seperti maling. Jadi glaukoma juga seperti itu. Pada glaukoma yang tidak ada keluhan apa-apa, padahal tekanan bola matanya itu meningkat sedikit demi sedikit. Misalnya tadinya 17 jadi 18, 20, 21, 22 sampai 30, 35, 40. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya penderita tidak mengalami keluhan apa-apa. Hanya saja tekanan bola mata yang meningkat ini itu akan merusak saraf mata, tapi tidak menimbulkan nyeri, tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Keluhan yang muncul nanti kalau sudah mulai lapang pandangnya menyempit. Nah, itu kok nabrak sini, nabrak situ. Kalau naik motor di samping nggak kelihatan dan lain sebagainya, seperti itu. Di jalan bahaya. Ya, kalau di jalan bahaya. Nggak usah di jalan aja bahaya, apalagi di jalan. Nah, itu. Jadi karena tidak dirasakan, tidak ada keluhan yang dirasakan, akhirnya seperti maling. Tahu-tahu dicuri aja penglihatannya seperti itu. Gitu ya. Iya. Kemudian kalau pemeriksaan apa saja yang diperlukan untuk mendiagnosa glaukoma ini, Dok? Oke, untuk pemeriksaan yang kita lakukan itu yang jelas penglihatan. Yang pertama penglihatan. Ya, kita cek penglihatannya apakah ada masalah di penglihatannya. Kemudian setelah kita cek penglihatannya, baru kita lakukan pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan bagian mata bagaimana. Untuk glaukoma yang paling penting yang pertama adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Kita ada alat namanya tonometri, itu untuk melihat seberapa tinggi tekanan bola mata penderita. Nah, itu dengan tonometri. Dengan itu kita bisa melihat tekanan bola matanya berapa. Kemudian untuk lapang pandang itu juga kita juga cek. Ya, ada alatnya.
perimetri namanya, nanti kita bisa lihat seberapa luas kerusakan yang sudah terjadi pada lapang pandangnya, seberapa sempit lapang pandangnya, itu bisa kelihatan nanti di perimetri. Kemudian selain itu kita juga melihat dari kondisi saraf matanya. Nanti saraf matanya kita periksa apakah ada penipisan dari saraf matanya atau tidak. Itu apakah ada tanda-tanda glaukoma di saraf matanya atau tidak. Itu yang kita perlukan biasanya. Pada intinya apakah penyakit ini, glaukoma ini bisa disembuhkan atau tidak, Dok? Ya, kalau misalnya prinsipnya adalah glaukoma itu kalau misalnya sudah merusak saraf mata, ya, saraf mata itu karakteristiknya hampir sama dengan saraf di seluruh tubuh kita, di mana memiliki karakteristik tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi dengan baik. Jadi kalau misalnya sekali rusak, untuk mengembalikannya itu sulit sekali. Jadi memang kita konsepnya adalah menegakkan diagnosis sedini mungkin, sehingga kita bisa menekan perburukan glaukoma itu dan menekan kerusakan yang terjadi. Jadi jangan sampai makin luas kerusakannya. Ya, kalau kerusakannya makin luas kan penglihatannya juga otomatis makin kabur. Begitu. Kemudian penanganan atau treatmentnya seperti apa bagi penderita glaukoma ini? Ya, jadi kalau untuk glaukoma, itu nanti setelah kita tegakkan diagnosis, setelah kita tegakkan diagnosis, oh ini ada glaukomanya. Yang biasa kita lakukan pertama adalah memberikan obat-obatan, ya, obat tetes atau obat minum. Nanti tergantung dari kondisi seberapa tinggi tekanan bola matanya, seberapa jauh kelainannya, seberapa banyak kerusakannya, itu nanti ada kita berikan obat-obatan. Ya, ada obat-obatan. Nanti biasanya kita mulai dengan 1 obat, 2 obat, tekanan bola matanya masih belum sesuai dengan target kita tambahin lagi jadi 2 obat dan seterusnya. Selain obat, memang ada kita bisa lakukan tindakan operasi. Kita bikin saluran baru, karena itu kan kemungkinan kalau glaukoma salurannya ada masalahnya. Ada masalah, kita bikinkan saluran yang baru supaya aliran dari cairan bola mata itu bisa lancar kembali. Itu seperti itu. Atau misalnya kalau glaukomanya misalnya memang disebabkan masalah lain, misalnya ternyata glaukomanya ini disebabkan karena katarak, bisa. Jadi glaukoma itu juga bisa disebabkan karena katarak. Ya sudah, kita tangani kataraknya. Kita operasi kataraknya. Harapannya dengan itu tekanannya bisa menurun lagi. Gitu. Iya. Seperti itu. Bagaimana bagi penderita glaukoma untuk mencegah agar tidak terjadi kebutaan dari glaukoma ini? Ya, untuk mencegah supaya tidak terjadi kebutaan, ada beberapa hal. Yang jelas harus memeriksakan diri dulu, harus memeriksakan diri dulu supaya kita bisa tahu ini memang glaukoma atau bukan. Kemudian kalau misalnya memang glaukoma, kita terapkan pengobatan glaukoma untuk mencegah perburukan dari kerusakan dari saraf mata itu. Kemudian sebenarnya juga bisa kita juga biasanya mengedukasi penderita itu kalau misalnya ada sakit gula, darah tinggi, itu juga bisa mempengaruhi kondisi dari glaukoma. Ya, jadi kalau misalnya glaukoma kita tangani tapi darah tingginya tidak ditangani, gulanya tidak ditangani, ya sulit gitu sulit juga. Jadi kalau misalnya ada penyakit lain yang memang bisa mempengaruhi glaukomanya, harus kita obati juga. Kita obati juga supaya tidak memperparah dari glaukomanya. Gitu. Kemudian memang pola hidup sehat itu juga
penting ya, pola hidup sehat itu juga penting ya, istirahat cukup, tidak bekerja berlebihan sehingga kondisi mata, kadang-kadang kan kita sehari semalam di depan layar mengerjakan sesuatu, nah itu memang mau nggak mau kan mata kita juga diforsir itu, juga diforsir ya, itu seperti itu. Jadi kita jaga juga keseharian kita. Ya. Nggak kerasa hampir 1 jam ini udah kita ngobrol ya. Iya. Secara holistik, apa yang harus kita lakukan? Pola hidup sehat yang baik seperti apa? Asupan yang baik seperti apa untuk mata kita ini, Dok? Ya. Jadi kalau untuk keseharian ya, yang jelas untuk makan kita ya, kita makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, di mana sayur-sayuran, buah-buahan itu kan sebenarnya sumber vitamin kita ya, vitamin kita supaya tubuh kita itu bisa terus bekerja dengan baik ya. Kemudian pola istirahat kita, jangan sering begadang, lembur terlalu terlalu malam dan lain sebagainya, sehingga istirahat kita kurang. Nah itu padahal kan saat kita tidur istirahat itu kan sebenarnya saat dimana tubuh kita recovery ya, dari seharian sudah di push, diforsir sedemikian rupa, di saat istirahat itu mengalami sedang recovery-nya di situ. Kemudian selain itu juga kalau misalnya ada sakit-sakit yang lain, gula darah tinggi, kolesterol atau apapun itu juga berarti kan juga harus menjaga makan minum kita juga ya. Kemudian kalau misalnya memang ada sakit seperti itu ya harus kita periksakan, harus kita periksakan supaya tidak mengganggu fungsi tubuh yang lain. Gitu Pak. Baik. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa pendengar yang mengikuti acara kita kesempatan hari ini. Dr. Heru, terima kasih waktunya, dan insya Allah bisa lain kesempatan, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, sampai di sini gelaran spesialis menemani Anda bersama Rumah Sakit UNS Surakarta. Saya Ali Abdurrahman pamit undur. Terima kasih atas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.